Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yunus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan, Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-sian, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Cerita yang Menegangkan, ditulis oleh Mike Whitmer. Saat menyelam untuk berburu lobster, tiba-tiba saja seekor paus bungkuk mencaplok Michael. Ia meronta-ronta dalam gelap, tetapi rahang paus itu terus menjepitnya. Pikir Michael, tamatlah riwayatku. Untungnya paus itu tidak menyukai rasa manusia, dan 30 detik kemudian,
Michael pun dimuntahkannya. Syukurlah, tak ada tulang yang patah. Yang tertinggal hanyalah luka memar dan sebuah cerita yang menegangkan. Michael bukan yang pertama. Yunus pernah ditelan seekor ikan besar. 3 hari lamanya ia berada di dalam lambung ikan sebelum akhirnya dimuntahkan ke darat. Tertulis di dalam kitab Yunus 1 ayat 17 dan Yunus 2 ayat 10. Jika insiden Michael tidak disengaja, Yunus ditelan justru karena ia membenci musuh bangsa Israel dan tidak ingin mereka bertobat. Ketika Allah memerintahkan Yunus untuk memperingatkan bangsa Niniwe, ia malah kabur dan menaiki kapal ke arah yang berlawanan. Allah pun mengutus seekor ikan besar untuk menarik perhatian Yunus. Saya paham mengapa Yunus membenci bangsa Asyur. Bangsa ini berkali-kali menyerang Israel, dan selama 50 tahun mereka menawan suku-suku Israel di utara hingga akhirnya mereka punah. Jadi wajar jika Yunus kesal ketika mendengar bangsa Asyur akan diampuni. Sayangnya tindakan Yunus menunjukkan dirinya lebih setia kepada bangsa pilihan Allah ketimbang kepada Allah atas segala bangsa. Allah mengasihi musuh bangsa Israel dan ingin menyelamatkan mereka. Dia juga mengasihi musuh-musuh kita dan ingin menyelamatkan mereka. Dengan didorong oleh embusan angin dari Roh Kudus, marilah kita berlayar menuju mereka dengan membawa kabar baik tentang Yesus. Dari ayat renungan kita yang tertulis, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa dalam pengiringan akan Tuhan tidak selamanya perjalanan yang kita tempuh mulus tanpa aral. Terkadang Tuhan izinkan kita melewati jalan gelap dan lembah-lembah kekelaman. Yunus, yang namanya berarti merpati, harus mengalami masa-masa yang paling kelam dalam hidupnya, yaitu berada di dalam perut ikan, yang secara akal sudah tidak memiliki harapan untuk hidup karena sudah berada di dalam bayang-bayang maut. Ketika berada dalam kemustahilan, dengan jiwa yang letih lesu, teringatlah Yunus kepada Tuhan dan menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Sebab ia tahu bahwa satu-satunya yang dapat menolong adalah Tuhan. Seringkali ketika keadaan buruk menimpa, dengan penuh kepanikan kita berusaha mengatasinya dengan akal dan kekuatan sendiri. Jika gagal, pikiran pun langsung tertuju kepada manusia yang kita harapkan dapat menolong. Hasilnya, berharap kepada manusia pasti akan kecewa karena manusia penuh dengan keterbatasan. Jalan terbaik adalah lari secepatnya kepada Tuhan. Dobraklah pintu sorga dan ketuklah hati Tuhan dengan seruan yang lahir dari jiwa yang letih lesu. Berhentilah mengeluh, sebaliknya tetap ucapkan syukur untuk semua yang telah terjadi. Seperti yang dikatakan Yunus, tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Dengan mengucap syukur semangat yang padam menjadi pulih kembali. Iman yang sudah lemah dapat bekerja kembali. Ketika iman telah bangkit, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Karena musuh yang paling ampuh untuk memadamkan kuasa Tuhan adalah iman yang telah gugur. Sekalipun sudah berada dalam kegelapan yang terdalam dan tiada sinar cahaya menembus, asal kita punya iman,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, siapa saja kenalan Anda yang perlu mengenal dan mempercayai Yesus? Bagaimana Anda dapat lebih mengasihi mereka? Hal ini patut kamu ketahui. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kitab Yunus 2 ayat 9 adalah tema besar yang dapat ditemukan di sepanjang kitab suci. Kata yang diterjemahkan menjadi keselamatan atau pembebasan berasal dari akar kata yasya yang berarti menyelamatkan, membebaskan. Di dalam Perjanjian Lama, Allah menyelamatkan umatnya dari bahaya-bahaya yang disebabkan oleh orang-orang, bangsa-bangsa, atau keadaan merugikan lain yang mengancam kesejahteraan atau kehidupan mereka. Di dalam kitab Keluaran 14 ayat 30 menyoroti tentang pembebasan umat dari Mesir oleh Allah. Pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Tema keselamatan di Yunus 2 ayat 9 dinyatakan juga di Mazmur 3 ayat 9 bunyinya. Dari Tuhan datang pertolongan, nama Yosua, yang berarti Tuhan menyelamatkan, adalah bentuk dalam bahasa Ibrani dari kata Yunani yang diterjemahkan sebagai Yesus. Dapat kita lihat pada kitab Matius 1 ayat 21. Sungguh, seluruh isi kitab suci menyerukan bahwa keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, tertulis di dalam kitab Wahyu 7 ayat 10. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.